Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal Gerardi Atala, kelas 7A SMP Salman Al Farisi, Bandung. Ingin berbagi ilmu dan saling memperkuat iman dan takwa kepada teman-teman yang berada di rumah, terutama di bulan Ramadan ini. Pada kultum kali ini saya akan membahas tentang menjaga lisan di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lidah atau lisan bisa diibaratkan dengan corong teko, tempat keluarnya air dari dalam teko. Bila isinya air bersih, maka yang keluar pun akan bersih juga. Bila isinya air kotor, maka yang keluar pun akan kotor juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insani fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Ramadan adalah bulan suci penuh rahmat. Semua amal ibadah yang dikerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan. Namun ada hal yang dilarang tapi terkadang diabaikan oleh kaum muslimin yang sedang berpuasa, yakni tidak terkendalinya lisan, seperti berkata kasar, berbohong meskipun kadang bercanda, dan bergunjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata kotor, tidak berbuat kebodohan, dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Bila dia dicaci oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah perintah menjaga lisan di bulan Ramadan, yang artinya selain kita berpuasa, kita juga diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Bahkan ketika ada yang mencaci maki kita, kita tidak boleh membalas dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Begitu jelas ajaran Islam melarang kita untuk berkata kotor di bulan Ramadan. Berpuasa tetapi tidak menjaga lisannya, itu akan sangat sia-sia. Sesuai hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak menjauhi perkataan dusta dan malah mengamalkan dusta, maka tak ada hajat bagi Allah untuk menilai ibadahnya, meskipun ia bersusah payah menjauhi makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas ibadah puasa kita ditentukan dari hati, ucapan, pendengaran, dan penciuman kita, dan segenap jiwa raga kita yang sama-sama ikut dipuasakan. Kita juga tidak menginginkan nilai puasa kita sia-sia hanya karena kita tidak dapat menjaga lisan kita dengan baik. Maka ada 4 tips yang akan saya sampaikan dalam kultum ini untuk menjaga lisan di bulan Ramadan agar ibadah puasa tidak sia-sia. Yang pertama, kendalikan lisan lewat hati. Cara mengontrol lisan lewat hati adalah dengan menjaga hati kita dari sifat-sifat tercela, seperti tidak mudah emosi dan tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Yang kedua adalah berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti sholawat Nabi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan beristighfar. Dan begini, insya Allah kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang kotor. Dan dengan ini pula Allah akan melimpahkan pahala kita dan kita akan mendapatkan pertolongan dan kebahagiaan dunia akhirat.
Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu juga. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Baik. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Salah satu cara mengendalikan lisan kita adalah dengan membaca Al-Quran. Daripada kita berbuat yang tidak perlu seperti menggosip atau menggibah, maka akan lebih baik kita membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran juga kita mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua, mendapatkan pahala minimal 1 ayat sama dengan 10 kebaikan. Yang ketiga, diharamkan dari sifat dengki. Yang keempat, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah ditempatkan Allah di surga. Baik. Yang keempat, yaitu yang terakhir, tidak menggunjing orang lain. Menggunjing atau menggibah orang lain termasuk perbuatan tercela. Maka Islam melarang umatnya untuk menggunjing orang lain. Allah mengibaratkan menggunjing itu dengan kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Yang tentunya itu sangat menjijikkan, makanya itu dilarang oleh Islam. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, mengisi dengan hal-hal positif, dan menjaga lisan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.